Ya, meledaknya pasar kripto yang begitu cepat membuat pemerintah mau nggak mau segera memberlakukan aturan yang mengawasi dan melindungi investor. Pemerintah dan DPR sendiri akhirnya sudah sepakat untuk mengatur aset keuangan digital termasuk aset kripto di dalam sebuah rancangan undang-undang. Lalu RUU apa yang akan menjadi payung regulasi kripto di Indonesia, bagaimana sebenarnya transaksi kripto dan historisnya selama ini, dan yang perlu kita amati juga tentang keputusan berinvestasi di kripto ini, sebenarnya kontroversi-kontroversi apa sih yang masih membayangi investasi kripto tidak hanya di Indonesia namun juga di global. Kita akan bahas lengkapnya di Dulu Haram, kini kripto menjadi legal. Betul sekali, dengan adanya pengesahan RUU P2SK atau Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan resmi jadi undang-undang tepat kemarin di Kamis 15 Desember. Kripto sekarang sudah tidak lagi haram karena sudah ada regulasi yang memayunginya di negara kita di Indonesia. Pemerintah dan DPR bilang alasan dari adanya regulasi ini adalah karena sektor keuangan Indonesia menghadapi tantangan dari munculnya instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi seperti kripto ini. Nah, ketentuan aturan transaksi kripto ini semuanya diatur di dalam bab 16 ya, tentang inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK, dan pengaturan serta pengawasan aset kripto via OJK nantinya akan dibawa Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. Ini sejalan dengan adanya rencana 2 penambahan susunan Dewan Komisioner di OJK sendiri. Nah, lingkup aturannya nanti ke depannya untuk kripto ini mencakup apa saja? Pertama adalah mengenai sistem pembayaran, penghimpunan modal, selanjutnya adalah pengelolaan investasi aset kripto, pengelolaan risiko aset kripto, penyaluran dana, dan aktivitas terkait aset keuangan digital kripto. Semuanya ini dipayungi di bawah RUU PPSK bab 16 tentang ITSK. Nah, selanjutnya kita tentunya kan pasti penasaran nih, sebesar apa sih transaksi dan cuannya kripto yang sampai membuat kaget-kaget otoritas dan regulator sistem keuangan di Indonesia? Jawabannya luar biasa besar. Dan gak hanya itu, luar biasa cepat juga pertumbuhannya. Bahkan Menko Sri Mulyani sampai berkata bahwa fenomena ini disebut crypto boom. Jumlahnya yang tadi hanya ratusan miliar jadi triliunan tiba-tiba. Tiba-tiba bust dalam semalam, dan itu adalah masalah tata kelola. Jadi semakin jelas ya kenapa pemerintah bersikukuh banget nih agar kripto harus diregulasi. Karena memang volatilitasnya sangat tinggi dari kripto sendiri dan menunjukkan perlunya kecukupan kerangka pengaturan dan pengawasan yang memadai untuk melindungi investor dan konsumen. Gak mau kan ya tiba-tiba kita bangkrut karena investasi. Indonesia bakal terbitkan konsep pertama rupiah digital pada 2024. Sama seperti uang fisik, uang elektronik, serta debit atau kredit, rupiah digital nantinya akan memiliki fungsi dan dapat digunakan untuk bertransaksi di mana saja seperti biasanya. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia, rupiah digital akan dikembangkan menjadi alat pembayaran digital satu-satunya yang sah di Indonesia. Hal ini diawali dengan penerbitan roadmap dan proof of concept pada tahun 2024. Dalam penerbitan proof of concept pertama ini, Bank Indonesia akan memperkenalkan konsep, penerapan, fungsi, serta prototipe awal dari rupiah digital ini, sehingga nantinya masyarakat bisa mendapat gambaran mengenai penggunaan uang dalam bentuk non-fisik tersebut. Nantinya, rupiah digital ini akan didistribusikan melalui blockchain atau Distributed Ledger Technology atau DLT ke pelaku besar atau perbankan. Bank Indonesia pertama kali memperkenalkan proyek rupiah digital atau proyek Garuda pada 2022. Di akhir 2023, Bank Indonesia mengumumkan akan segera merilis prototipe awal rupiah digital di 2024. Dengan adanya tambahan alat pembayaran ini, Indonesia akan memiliki 3 alat pembayaran yang sah. Yang pertama adalah uang kertas, kedua uang berbasis rekening dengan kartu debit, dan yang ketiga adalah pembayaran digital menggunakan rupiah digital. Gimana menurut kalian?